Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan semua yang sedang mendengarkan. Apa kabarnya hari ini? Semoga hati kita semua senantiasa dipeluk oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari coba kita perhatikan ponsel yang mungkin sekarang lagi ada di tangan atau di saku kita. Biasanya, kalau indikator baterainya sudah berubah jadi warna merah dan sisa 1%, kita pasti panik luar biasa. Bener kan? Kita bakal langsung sibuk cari kabel pengisi daya, cari power bank. Kenapa begitu? Karena kita khawatir kehilangan koneksi dengan dunia. Nah, namun, izinkan saya bertanya dengan sangat sopan ke hati kita masing-masing. Mohon izin, pernahkah kita merasakan sebuah kegelisahan yang sama saat baterai iman di dalam dada kita sudah berada di indikator zona merah? Dan yang paling penting, apakah kita benar-benar tahu hari ini baterai iman kita sedang kuat, warna hijau full 100%, atau justru sedang sangat lemah, lowbat, warna kuning atau merah? Jangan-jangan selama ini kita merasa iman kita baik-baik saja hanya karena kita masih memakai atribut agama, padahal di dalamnya sudah kosong dan hampa tanpa daya. Nah, kemana kita harus mencari stop kontak langit untuk mengisi ulang iman kita yang sedang drop ini? Nah, insya Allah dalam 1 jam ke depan, saya Fred Tamsin ingin mengajak Anda, kita semua untuk santai sejenak, menepi dari hiruk-pikuk kesibukan dunia di tahun 2026 ini yang berlalu begitu cepat, untuk bersama-sama kita recharge, kita isi ulang kembali baterai daya jiwa kita. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jika Anda merasa obrolan hati ke hati seperti ini bermanfaat, saya sangat berterima kasih jika Anda berkenan mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like. Mungkin sederhana bagi Anda, namun sangat berarti agar siar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak hati di luar sana. Pergi ke pasar membeli kurma untuk disantap saat berbuka puasa. Iman di hati tak selamanya prima. Jaga ia agar Allah tetap suka. Baiklah, mari kita buka pintu kajian keberkahan kita hari ini dengan doa dan salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Muqallibal Qulub, zat yang menggenggam setiap detak jantung kita dan membolak-balikkan perasaan di dalam dada. Sungguh, pagi ini kita masih diizinkan menghirup udara iman, sebuah nikmat yang kadang kita anggap biasa, namun sesungguhnya ia adalah harta paling mewah yang tidak diberikan Allah kepada setiap hamba, melainkan hanya kepada mereka yang Dia cintai, yang Allah sayangi. Artinya apa? Kita beruntung sebagai hamba Allah yang berada dalam keimanan. Artinya kita dalam cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah uswatun hasanah, tauladan abadi yang darinya kita belajar bahwa setegar-tegarnya iman seorang hamba, ia tetaplah manusia yang butuh bersandar kepada Tuhannya. Syafaat beliaulah yang kita rindu-rindukan di hari ketika harta dan anak cucu tak lagi memberikan manfaat kepada siapapun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apa itu iman? Pernahkah kita bertanya, apakah maksud dan makna dari iman itu apa? Kita sangat sering mendengar orang-orang yang beriman, apakah iman ada di hati kita? Kita memahami maknanya adalah kepercayaan dan keyakinan. Namun apakah itu sebenarnya? Apakah iman itu cukup hanya dengan tahu bahwa Tuhan itu ada?
Ataukah iman itu cukup dengan KTP yang bertuliskan Islam? Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman bukanlah sesuatu yang beku atau statis. Ia bukan sekedar teori filsafat yang berputar-putar di logika, di alam pikiran. Di dalam ranah teori, para ulama kita telah mewariskan sebuah kaidah emas yang menjadi nafas bagi setiap mukmin, yaitu al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Artinya apa? Iman itu memiliki 3 dimensi yang saling mengunci, saling terkait, dan saling menyempurnakan. Hati yang meyakini, lisan yang mengakui, dan raga yang membuktikan. Dan bentuk apa? Melalui sujud dan amal soleh. Imam Syafi'i rahimahullah dalam mahakarya beliau, kitab beliau menegaskan sebuah prinsip yang benar-benar menakjubkan dan menggetarkan hati kita. Beliau mengatakan telah menjadi ijma', kesepakatan di kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka bahwa iman itu terdiri dari perkataan, perbuatan, dan niat. Maka tidak sah salah satunya tanpa menyertakan yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bayangkan sejenak. Iman itu seperti sebuah pohon. Akarnya tertanam di lubuk hati yang paling dalam. Batangnya adalah ucapan syahadat yang menjulang ke langit. Dan buah-buah manisnya adalah akhlak serta amal ibadah kita. Jika akarnya rapuh, pohonnya pasti akan tumbang. Jika pohonnya tidak berbuah, maka ia kehilangan keindahannya. Dalam perjalanan hidup, kita pasti merasakan bahwa iman itu tidak seperti garis lurus yang datar. Ia adalah gelombang. Ada saatnya kita merasa sangat dekat dengan Allah, dan ada saatnya kita merasa hambar, merasa jauh. Inilah rahasia dari sifat iman yang disebut yazidu wa yanqus, yaitu bertambah dan berkurang. Landasan ini bukanlah perkataan manusia biasa, melainkan firman langsung dari Sang Pencipta. Bisa kita saksikan dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah iman mereka karena bacaan itu, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. InsyaAllah. Lihatlah kalimat zadatuhum imanan, bertambah keimanan mereka. Allah menegaskan bahwa iman itu bisa bertambah, dan secara logika terbalik, sesuatu yang bisa bertambah pastilah bisa berkurang. Hal ini sejalan dengan perkataan bijak dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan iman itu bertambah sampai mencapai puncak gunung dan berkurang sampai ke dasar sumur yang paling dalam. Dan bahkan sahabatnya mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ahli hikmah di kalangan sahabat, pernah berucap dengan sangat menyentuh. Di antara tanda kecerdasan seorang hamba adalah ia senantiasa memperhatikan imannya, apakah sedang bertambah atau berkurang. Dan ia pun tahu dari mana bisikan setan datang menggoda hatinya. Saudaraku yang dirahmati, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa iman kita sedang turun bukanlah aib. Itu adalah tanda bahwa hati kita masih hidup. Yang berbahayanya adalah ketika iman kita turun namun kita merasa baik-baik saja. Ketika maksiat dilakukan
namun hati tak lagi merasa perih. Nah, itulah awal dari matinya sensitivitas spiritual kita. Setelah menyadari bahwa iman bersifat dinamis, terkadang pasang dan terkadang surut, yazid wa yanqus, kita perlu merenung sejenak. Bagaimana cara merawatnya agar cahaya itu tidak benar-benar padam? Mari kita selami dua ilustrasi yang akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Yang pertama, menanam pohon di gersangnya hati. Ini ibaratkan syajaratul iman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan iman itu laksana sebatang pohon yang mencoba bertahan hidup di tengah hamparan padang pasir yang gersang. Hati kita adalah tanahnya, yaitu al-ardu, tempat benih keyakinan itu ditanam. Allah Subhanahu wa taala menyentuh imajinasi kita melalui firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ekosistem rohani ini terdapat 3 komponen yang saling berkelindan. Saling bertautan. Yang pertama adalah akar, al-asl. Itulah tauhid kita. Ia adalah fondasi yang menghujam jauh ke dalam sanubari. Tanpa akar yang kokoh, pohon iman kita akan mudah tercabut oleh badai ujian yang datang silih berganti. Kemudian yang kedua yaitu air qata'atan, ma'u ta'ah. Itu dia tuh siramannya. Tanpa siraman amal soleh, ketaatan, ibadah, tanah hati akan mengeras menjadi qaswatul qalbu, pecah-pecah dan menolak kehidupan. Setiap sujud dan setiap zikir adalah tetesan air yang menghidupkan kembali sel-sel spiritual yang mulai layu itu. Lalu kemudian ada hama maksiat. Ini 3 komponennya hama maksiat. Yaitu dosa-dosa. Ia adalah afat atau penyakit yang tak terlihat. Ialah yang merayap secara perlahan, menggerogoti batang kesabaran dan melubangi daun-daun keikhlasan kita. Hingga pohon yang semula rimbun berubah meranggas dan layu dan bahkan mati tertiup angin cobaan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perumpamaan pertama, yaitu ibaratkan menanam pohon di gersangnya hati. Kemudian perumpamaan yang kedua yaitu menjaga daya di tengah hiruk pikuk dunia, yaitu al-quwwah ar-ruhiyah. Di era digital yang serba cepat hari ini, tahun 2026, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin merasa bahwa analogi baterai jauh lebih tepat untuk kita gunakan karena dia lebih dekat dengan dadi kehidupan kita. Sepanjang hari, daya spiritual kita terkuras habis oleh gesekan urusan duniawi, al-umur ad-dunyawiyah yang menuntut perhatian tanpa henti. Jiwa kita seringkali mengalami keletihan yang tak kasat mata, sebuah kondisi di mana energi batin meredup di balik hiruk pikuk rutinitas kita. Dalam kondisi ini, Islam menawarkan mekanisme pengisian daya yang sempurna agar hati tetap menyala. Mekanisme yang pertama dan yang paling utama adalah salat sebagai recharging keimanan kita, recharging rutin kita setiap hari. Rasulullah SAW tidak pernah memandang salat sebagai beban atau beban hukum yang menggugurkan kewajiban semata. Namun sebaliknya, beliau menjadikan salat itu sebagai oase tempat melepas lelah dari gersangnya urusan dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada muadzinnya, "Arihna biha ya Bilal." Istirahatkanlah kami, tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal. Bagi seorang mukmin, salat adalah momen ittisal, yaitu sebuah koneksi sakral untuk terhubung kembali dengan Sang Khalik,
sumber energi semesta ini. Di sana kita meletakkan beban pundak di atas sajadah, mengisi kembali daya yang hilang setelah bergelut dengan penatnya kefanaan dunia. Namun, ada kalanya rutinitas salat kita terganggu oleh distraksi yang luar biasa, saudara kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita merasa membutuhkan asupan energi tambahan saat berada jauh dari sumber listrik rutin kita. Maka disinilah pentingnya ada majelis ilmu, majelis zikir, kajian-kajian rohani, kajian-kajian nasihat tausiah. Untuk apa? Sebagai power bank spiritual kita. Rasulullah SAW menyebut lingkaran ilmu ini sebagai Riyadul Jannah atau taman surga di bumi. Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilquz dzikr." Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah untuk menikmati hidangannya." Sahabat bertanya, "Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, halaqah zikir atau halaqah ilmu, yaitu majlis ta'lim, majlis tausiyah, majlis zikir. Nah, ketika kita meluangkan waktu untuk singgah di majlis ilmu, mendengarkan kajian, mendengarkan tausiah, terjadilah sebuah proses pemulihan jiwa yang menyeluruh. Oleh karena itulah Islam mewajibkan setiap laki-laki yang baligh menghadiri salat Jumat, karena di situ ada khutbah Jumat. Ia mendengarkan tausiah, mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan nasihat, dan itu laksanakan 1 kali sepekan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya, betapa agungnya sampai Rasulullah SAW katakan itu sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga. Halaqah zikir, majlis-majlis keilmuan, majlis ta'lim. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga menegaskan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang orang yang berkumpul di rumah Allah. Wa ma ajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tentang orang-orang yang berkumpul di rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, ia akan mendapatkan 4 kemuliaan sekaligus. Orang-orang ini mendapatkan kemuliaan sekaligus. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepadanya. Ghasyiathumur rahmah, dan rahmat Allah menaungi mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun melindungi mereka, mendoakan mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka, menviralkan mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya pengisian daya itu. Pengisian daya rohani kita, keimanan kita, baterai kita secara maksimal. Apa? Membuat baterai iman kembali penuh dan siap menghadapi tantangan dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayangnya usaha pengisian daya ini sering sekali sia-sia jika kita membiarkan adanya kebocoran energi. Ternyata ketika kita mengisi baterai, ternyata terjadi kebocoran energi di baterai kita itu. Daya jadi zonk, jadi baterai jadi rusak. Dan dalam sistem spiritual kita ada yang merusaknya, yaitu maksiat. Maksiat bertindak sebagai aplikasi berat yang berjalan di latar belakang. Ia adalah proses yang paling boros energi. Nah, ia merayap dalam sunyi namun menguras habis daya iman tanpa kita sadari. Perbuatan buruk menimbulkan syakawah, keletihan jiwa yang luar biasa.
Nah, yang membuat pandangan batin kita menjadi gelap tepat di saat kita sangat membutuhkan cahaya untuk melangkah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebuah ironi yang nyata. Ketika ponsel di genggaman memunculkan notifikasi low bateri, kita dilanda kepanikan dan segera mencari kabel pengisian daya ke setiap sudut ruangan. Bahkan mencari stop kontak. Ya, mana nih tempat colokannya? Nah, namun mengapa saat hati mulai meredup dan iman berada di titik kritis, tersisa hanya 1% dhaful iman, bahkan kita justru merasa tenang-tenang saja. Tidak ada kepanikan sedikit pun. Atau jangan-jangan kita tidak menyadari hal itu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah memberi peringatan kepada kita, telah mewanti-wanti kita agar kita tidak abai terhadap kondisi kritis ini melalui sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, qulu la ilaha illallah. Perbaharilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jangan biarkan hati mengalami mati total shutdown secara spiritual sebelum ajal menjemput. Mari segeralah mencari titik pengisian daya. Melalui apa? Melalui taubat, melalui menyadarkan diri, taubat yang tulus, dan zikrullah yang konsisten. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah hikmah yang dapat kita ambil, yang kita pelajari, kita sarikan pelajaran dari situ. Kita ngambil ibrah dari peristiwa yang sangat manusiawi di zaman Rasulullah SAW. Kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim tentang seorang sahabat bernama Hanzalah al-Usaili radhiyallahu taala anhu. Di suatu hari, Hanzalah berjalan sambil menangis terseduh dan berteriak, Hanzalah telah menjadi munafik. Hanzalah telah munafik. Dia berteriak demikian. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang melihatnya merasa terkejut dan bertanya, Subhanallah, apa yang kau katakan, wahai Hanzalah? Hanzalah pun menjawab dengan jujur, wahai Abu Bakar, saat kita berada di sisi Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, seolah-olah kita melihatnya langsung di depan mata kita. Namun, saat kita pulang ke rumah, berkumpul dengan anak istri, dan sibuk mengurusi ladang serta perniagaan, kita banyak lupa. Bukankah itu sebuah kemunafikan, wahai Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah para nabi, ternyata tidak merasa lebih suci. Beliau justru berkata, demi Allah, aku pun merasakan hal yang sama seperti yang kau rasakan, wahai Hanzalah. Ya salam. Keduanya lantas menghadap Rasulullah SAW dengan hati yang gemetar. Baginda Nabi Muhammad SAW tersenyum lembut dan bersabda, Ya Hanzalah, law takununa kama takununa indi, lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Wahai Hanzalah, andai kata kalian terus-menerus dalam keadaan iman seperti saat bersamaku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian di tempat tidur dan di jalanan. Akan tetapi, wahai Hanzalah, ada waktunya untuk akhirat dan ada waktunya untuk urusan dunia. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi sangat jelas bahwa fluktuasi iman itu fitrah. Namun yang membedakan seorang mukmin sejati adalah ia segera kembali saat imannya menurun. Ia segera sadar saat imannya menukik. Ia segera berupaya dan bersungguh-sungguh saat imannya melemah. Nah, bukan malah dia menikmati keterperosotan itu. Dia menikmati kejatuhan itu. Bahkan dia tidak menyadari bahwa imannya telah mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah
menempatkan kita termasuk orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang beriman kepadanya, beriman sebenar-benar iman yang sejati. Ketika kita futur, kita segera kembali. Ketika iman kita melemah, kita segera menguatkannya, menyadarinya, dan kita kembali untuk segera menguatkan keimanan kita. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari sejenak kita simpulkan bagian ini dengan sebuah pantun. Beli nanas di pasar pagi, jangan lupa membeli cuka. Iman di dada naik dan pergi, jaga ia agar Allah tetap suka. Kayu jati kuat batangnya, tumbuh subur di tengah taman. Mari kita kaji apa konsekuensinya saat naik dan turunnya sebuah iman. Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami sifat iman yang dinamis ini, tentu muncul sebuah pertanyaan besar di benak kita. Bagaimana rasanya ketika iman itu sedang membumbung tinggi? Karunia apa yang Allah titipkan pada hati orang yang sedang berada dalam puncak spiritualitasnya? Nah, kondisi ini bukanlah sebatas perasaan senang, melainkan sebuah fenomena yang para ulama sebut sebagai halawatul iman, itu manisnya keimanan. Nah, mari kita buka lembaran baru pembahasan ini. Kita selami bersama apa saja ciri dan konsekuensi ketika seseorang berada dalam fase yazid, imannya yang bertambah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bayangkan sebuah pagi di mana hati kita merasa begitu jernih. Tak ada beban dunia yang bergelayut, tak ada amarah yang membara, tak ada beban pikiran yang membuat hati kita gelisah. Itulah masa di mana iman kita sedang mekar sempurna. Sebuah fase yang dalam kitab-kitab klasik para ulama sebutkan sebagai faslun rabi'ul qalbi, yaitu musim semi dalam hati. Nah, pada fase ini itu disebut dengan yazid, yaitu naiknya keimanan, bertambahnya keimanan. Seorang mukmin akan merasakan karunia luar biasa yang disebut dengan halawatul iman. Itu keimanan yang sangat manis terasa di dalam hati. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila ada pada seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa ayyakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Nah, yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menjelaskan makna manisnya keimanan sebagai kenikmatan seseorang dalam ketaatan. Jadi makna manisnya keimanan itu adalah seseorang bisa menikmati senikmatnya ketika berada dalam ketaatan dan ibadah, dalam ketaatan menjalankan perintah Allah, dan juga kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini melahirkan kesolehan ritual sekaligus sosial. Dan begitu pula kesolehan pribadi yang tidak hanya baik ibadahnya tapi juga mulia akhlak sosialnya. Hatinya sehat dan bersih, sebagaimana lisan yang sehat dapat merasakan manisnya madu, maka hati yang sehat dan penuh iman akan mampu mengecap kelezatan dalam setiap ketaatan. Nah, mari kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Bakar As-Siddiq, memberikan segalanya, segala harta yang ia miliki. Dan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah wa Rasuluh.
Allah dan Rasulnya. Ya Allah. Dan mari kita lihat bagaimana kaum muhajirin rela kehilangan harta mereka demi apa? Demi hijrah ke Madinah. Nah, mari kita lihat pula kesetiaan Zaid bin Harithah di Taif dan ketulusan Al-Ansar dalam membantu saudaranya muhajirin yang datang dari Makkah. Semua itu lahir dari hati yang telah merasakan manisnya iman. Dan orang yang beriman akan siap berkorban untuk agamanya demi apapun, bukan malah mengorbankan agama demi urusan duniawinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa ciri-ciri dan konsekuensi positif the fruits of faith yang akan dirasakan oleh seorang hamba ketika imannya sedang naik? Nah, ini menarik untuk kita bahas. Nah, yang pertama adalah dia merasakan halawatul iman, merasakan manisnya ibadah dalam bentuk khifatun fil ibadah. Dia ringan langkahnya untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini ciri pertama. Ini adalah konsekuensi positif pertama yang paling nyata ketika iman naik, yaitu sirnanya rasa berat dalam beribadah. Saat iman naik, ibadah bukan lagi menjadi beban atau kewajiban yang menggugurkan beban, melainkan menjadi sebuah kebutuhan. Ketika imannya naik, dia sangat butuh sekali untuk beribadah. Seperti dia ingin minum ketika dia haus, ingin makan ketika dia lapar. Itulah kebutuhan yang sangat sekali. Nah, jika biasanya salat 5 waktu terasa sebagai beban yang ingin cepat diselesaikan, nah saat iman naik, salat berubah menjadi peristirahatan dan dia ingin berlama-lama dalam salatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat yang mulia Bilal bin Rabah, "Arihna biha ya Bilal." Istirahatkanlah kami dengan salat wahai Bilal. Disuruh Imam Abu Daud Tirmidzi insyaallah. Seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasukinya di dunia, ia tidak akan memasuki surga di akhirat. Nah, surga dunia itu apa? Yaitu lezatnya berzikir dan lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahnya berada dalam ketaatan. Itulah surga dunia. Nah, bagi mereka yang imannya sedang naik, salat tahajud di sepertiga malam yang dingin tidak lagi terasa berat. Selimut yang hangat justru kalah menarik dibandingkan sujud yang panjang di atas sajadah. Sedekah pun mengalir ringan. Jemari tidak lagi gemetar saat mengeluarkan lembaran uang, karena hati sudah yakin pada janji Allah. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, dia Allah pasti akan menggantinya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ciri pertama yang dirasakan oleh seseorang hamba yang imannya sedang naik. Dia merasakan manisnya iman. Lalu ciri yang kedua adalah tuma'ninatul qalbi. Dia merasakan ketenangan di dalam hatinya di tengah badai menerpa. Inilah konsekuensi kedua yang dirasakan oleh orang yang beriman, yang imannya sedang naik, ketenangan batin yang tak tergoyahkan oleh hiruk-pikuk dunia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan surah Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Saat iman sedang tinggi, seseorang memiliki perisai mental. Kehilangan harta tidak membuatnya putus asa, dicaci orang tidak membuatnya demam, dihina orang tidak membuatnya sedih berkepanjangan. Ia yakin pada Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki. Dia yakin kepada Al-Hakim, sang maha bijaksana. Ia merasakan apa yang disebut para ulama sebagai ridha bi qada'illah. Dengan segala hiruk pikuk dunia, tiba-tiba terasa sangat kecil bagi dia. Saat iman sedang di puncak masalah ekonomi, tekanan pekerjaan, atau ujian hidup tidak membuatnya depresi atau kehilangan arah. Mengapa demikian? Hatinya telah tertambat pada Allah Subhanahu wa taala.
Ia memiliki keyakinan inna ma'al usri yusra. Dia yakin bahwa di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Hatinya tenang karena ia telah melabuhkan sauh harapannya pada takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana. Ketenangan ini bukan karena masalahnya hilang, tapi karena imannya lebih besar dari masalah yang ia hadapi tersebut. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dirasakan oleh orang yang imannya naik, imannya kuat, imannya sedang yazid. Nah, yang ketiga, al-haya wal wara. Nah, ini yang ketiga yang dirasakan oleh seorang hamba yang imannya naik. Konsekuensinya adalah dia merasakan kepekaan hati dan rasa malu. Nah, konsekuensi ini menunjukkan munculnya rasa malu kepada Allah, al-haya, dan kehati-hatian atau kepekaan hatinya, wara, terhadap segala yang ada di sekelilingnya yang ia lihat atau ia saksikan. Orang yang imannya sedang naik, radar hatinya menjadi sangat sensitif. Seseorang tidak hanya menjauhi yang haram, tetapi ia mulai berhati-hati terhadap perkara subhat, perkara yang samar-samar, yang abu-abu. Jika ia hampir tergelincir pada ucapan yang sia-sia, hatinya langsung bergetar. Jika ia melihat sesuatu yang dilarang, ia segera memalingkan wajah. Kenapa? Karena malu dipandang Allah dalam keadaan seperti itu. Ya, malu dipandang Allah dalam keadaan sedang bermaksiat. Nah, ia teringat pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Faman ittaqas subhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga diri dari perkara subhat, maka sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Nah, secara tidak langsung ayat ini menunjukkan bahwa salah satu yang membuat hilangnya kehormatan seseorang adalah dia sangat mudah sekali jatuh kepada subhat. Kalau perkara haram, ya jelas sekali meluntuhkan kehormatannya, ya. Tapi ini perkara subhat. Nah, jadi ketika seseorang menjaga dirinya dari perkara subhat, maka yang didapatkan dari itu adalah keselamatan agama dan kehormatan lahiriah dan batiniahnya. Nah, ia merasa malu jika lisannya mengeluarkan kata-kata sia-sia, apalagi lisannya menyakiti orang lain. Nah, ia takut jika ada harta yang tidak jelas asal-usulnya masuk ke dalam perutnya dan bahkan kepada keluarganya. Inilah derajat ihsan, di mana ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia bertindak beramal seolah-olah ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada orang yang dapat melihat Allah di dunia ini. Nah, namun ia merasakan Allah sedang memperhatikannya. Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, beliau menggambarkan orang yang imannya naik itu seperti seseorang yang berada di depan raja yang sangat ia cintai. Dan raja ini pun sangat ia segani, cintai dan segani. Nah, jadi ketika dia berada dalam hadapan raja, berada di hadapan raja yang ia cintai dan segani, seluruh gerak-geriknya terjaga. Dia akan pasti memperhatikannya. Lisannya pasti ia akan usahakan sesantun mungkin, dan hatinya selalu terjaga dari niat yang buruk. Allahu Akbar. Nah, itulah yang dirasakan oleh orang yang imannya sedang naik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang keempat, seorang yang imannya sedang yazid, sedang naik adalah terpancar akhlak mulia dalam dirinya, husnul khuluq. Iman yang naik pasti akan meluap keluar dalam bentuk akhlak. Iman bukan hanya urusan kening yang menghitam kena sujud, tidak. Ya, tapi iman itu adalah lisan yang menjaga perasaan sesama. Nah, ya, kening yang hitam itu tanda dia juga rajin ibadah. Ya, bagus, itu juga tanda adanya iman, namun juga lisannya menjaga perasaan sesama. Rasulullah SAW menegaskan bahwa
Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sikapnya santun, tutur katanya halus, wajahnya teduh, dan kehadirannya membawa kedamaian bagi orang sekitarnya. Nah, itulah yang dirasakan oleh orang yang imannya sedang naik. Dan ketika imannya sedang naik, orang lain pun merasakan bahwa imannya sedang naik. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di puncak gunung yang tinggi, angin berhembus lebih kencang. Ya, nah, risiko di puncak gunung itu ada. Artinya apa? Ada penyakit-penyakit yang akan membuat iman itu turun. Ada penyakit-penyakit yang akan menggoyahkan iman di puncak itu. Ya. Nah, saya harus memberikan peringatan penting terkait ini, memberitahukan ini kepada kita semua, dan khusus sebenarnya kajian ini juga buat saya menyampaikan yang bisa saya ulang dengar kembali untuk merecharge baterai saya yang lemah ketika sedang lemah. Maka nasihat-nasihat dan pesan di video ini, di kajian kita kali ini, juga sebenarnya untuk saya. Artinya saya bukanlah orang yang telah selesai dengan diri saya, bukan. Saya memberikan ini lah sebagai bentuk nasihat untuk diri saya secara khusus. Nah, dan jika saudara, Anda, kita semua yang mendengarkan merasakan manfaatnya, maka juga mari kita perhatikan hati kita. Nah, di saat kita merasa sedang begitu saleh, iman lagi naik, iman lagi kuat-kuatnya, setan tidak akan tinggal diam, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan menyerah. Nah, justru di saat iman kita sedang naik itu, setan semakin gigih dan semakin kuat untuk menggoyahkannya. Bagaimana caranya? Dia akan memunculkan penyakit hati yang sangat halus, yang barangkali tidak dirasakan, tidak disadari oleh orang-orang. Yaitu apa? Ujub dan riya. Kekaguman yang luar biasa pada diri sendiri karena telah soleh, karena telah memiliki iman yang kuat. Nah, lalu kemudian riya, ingin dilihat oleh orang lain bahwa dia soleh, bahwa dia taat, bahwa dia rajin ibadah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati jika kita mulai merasa lebih suci daripada orang lain. Ya, tentu ada alasannya. Kita rajin ibadah, konsisten, lalu kemudian hadir selalu dalam majelis ketaatan. Namun kita mulai memandang rendah mereka yang belum bisa ke masjid dengan tatapan menghina. Kita mulai melihat orang yang tidak bersedekah sebagai orang yang pelit. Kita mulai memandang rendah orang yang tidak bisa membaca Al-Quran atau sering terlambat melaksanakan sholat, menghinanya. Ya, maka saat itulah iman kita sedang perlahan mulai merosot. Iman kita sedang terancam runtuh. Nah, saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam, beliau memberikan peringatan yang sangat pedas, yang sangat-sangat tajam. Nah, apa kata beliau? Bisa jadi kemaksiatan yang melahirkan rasa rendah diri dan butuh pada Allah itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga diri dan kesombongan. Allahu Akbar. Nah, saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan bahwa jangan biarkan kesolehan kita membuat kita merasa memiliki kunci surga. Jangan biarkan kesolehan kita merasa orang satu-satunya di dunia ini yang berada dalam sunnah Rasulullah, dan semua orang lain berada dalam keingkaran pada sunnah Rasulullah. Nah, tetaplah merunduk, tetaplah rendah hati. Sesoleh apapun kita, serajin apapun kita, setaat apapun kita, tetaplah merunduk, karena kita tidak memiliki urusan dengan orang lain. Nah, dan untuk apa kita merasa kita memiliki kunci surga? Karena iman yang sejati adalah iman yang dibarengi dengan rasa takut, khauf.
jika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman yang benar-benar naik itu justru membuat seseorang semakin merunduk seperti padi yang berisi. Padi itu tumbuhnya dari benih, lalu perlahan naik tinggi, lalu kemudian ketika sudah muncul buahnya, padinya, dia mulai merunduk. Ya kan? Nah, ini artinya apa? Seseorang yang ketika imannya naik, seyogyanya dan sejatinya adalah dia semakin merendah hati di hadapan Allah. Dia tidak merasa paling suci di hadapan Allah. Dia tidak merasa paling pemilik surga di hadapan manusia. Nah, harusnya dia merasa semakin banyak nikmat Allah, semakin ia merasa tak pantas dan merasa fakir di hadapan Allah. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya ciri-ciri dari seseorang yang apabila imannya naik. Nah, itu yang akan dia rasakan. Nah, semoga kita di antara hamba-hamba Allah yang pernah merasakan itu. Karena sifatnya adalah yazid wa yanqus, artinya pernah. Dan ketika pernah, berarti sedang turun. Nah, dengan kita sedang turun, berarti kita perlu kembali lagi menaikkan, menjaga konsistensi keimanan kita berada di puncak. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak ya masih menyimak video ini sampai di detik ini. Insyaallah setelah kita melihat indahnya taman iman yang sedang mekar, nah kita perlu mempersiapkan diri karena hidup ini bagai roda. Ada kalanya mendung kemaksiatan datang, lingkungan mulai mempengaruhi, dan kelelahan duniawi menghantam. Nah, kita mulai merasakan kelesuan dalam beribadah. Hati yang tadinya lembut mulai mengeras sebagai batu. Nah, lalu apa yang terjadi jika iman yang indah tadi tiba-tiba meluruh? Apa tanda-tandanya saat hati kita mulai mengeras dan ibadah terasa hambar? Nah, mari kita selami bagian yang paling krusial ini, yaitu konsekuensi berbahaya dari iman yang sedang turun. Ini kita sebut dengan istilah yang kusul iman, berkurangnya iman, atau dalam perumpamaan kita jika tadi iman naik itu kita sebut dengan musim semi keimanan, maka ini adalah musim gugurnya spiritual keimanan kita, di mana dedaunan ketaatan mulai rontok satu persatu dan pohon iman kita mulai terlihat kering kerontang. Ini adalah bagian paling krusial, sebuah peringatan dini, early warning bagi kita semua tentang bahaya futur, stagnansi atau penurunan iman. Iman kita bisa usang, layaknya pakaian baru yang lama-lama kelamaan robek dan lusuh. Nah, di sini Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah sabda beliau, Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Sungguhnya iman itu bisa usang di dalam tubuh salah seorang dari kalian, sebagaimana usangnya pakaian. Maka mintalah kepada Allah untuk memperbarui iman di hati kalian. Disebut Al-Hakim. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turunnya iman seringkali disebabkan oleh sesuatu yang sangat halus. Mungkin karena pandangan mata yang tak terjaga, makanan yang meragukan, atau terlalu asyik dengan perhiasan dunia hingga melupakan sang pemilik dunia ini. Nah, namun para ulama mengklasifikasikan beberapa penyebab utama cahaya iman itu meredup. Dan biasanya dia berakar kepada 3 hal. Artinya apa? Bersumber dari 3 ini. Yang pertama adalah al-ma'asi, yaitu maksiat. Nah, itu adalah titik hitam di atas kaca bening. Inilah penyebab pertama dan yang paling nyata, yaitu kemaksiatan. Setiap kali kita melakukan dosa, apapun bentuknya, sebenarnya kita sedang memberikan satu noda pada hati kita. Bayangkan hati kita adalah sebuah cermin yang bening. Satu kebohongan memberikan satu titik hitam. Satu pandangan mata yang tak terjaga memberikan satu titik hitam lagi. Satu kata-kata kasar yang menyakiti sesama menambah titik berikutnya. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan proses ini dengan sangat presisi dalam sebuah hadis yang sangat menyentuh.
Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan satu perbuatan dosa, maka akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba sukilla qalbuhu. Nah, jika ia meninggalkannya, memohon ampun dan bertaubat, maka hatinya akan kembali mengkilap bening. Wa in 'ada zadat hatta ta'luwa qalbah. Nah, namun jika ia kembali berbuat dosa, niscaya titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi seluruh hatinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan itu sangat cerdas. Ia tidak akan langsung mengajak kita pada kekufuran. Ia menggunakan teknik tazyin, yaitu ia menghiasi kemaksiatan agar tampak indah di mata kita. Dosa kecil dibuat seolah-olah normal atau biasa dilakukan oleh orang banyak, hingga pada akhirnya kita merasa aman melakukannya tanpa rasa bersalah, karena sudah dilakukan oleh banyak orang, lumrah. Inilah bahaya terbesarnya saat hati mulai membatu karena tertutup noda hitam dan kita tak lagi mampu merasakan pedihnya berbuat dosa. Saat itulah kita sedang berada dalam kondisi iman yang lemah. Ya, maksiat yang kita lakukan tadilah penyebabnya. Nah, ini akar pertama, maksiat. Kemudian akar yang kedua adalah hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan. Nah, artinya apa? Saat penumpang itu telah menjadi budak. Ketika kita mulai kehilangan keseimbangan dalam memandang dunia, dunia itu seharusnya menjadi jembatan, tapi sering kita justru ingin membangun rumah permanen di atas jembatan tersebut. Kita terlalu sibuk mengejar perhiasan dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya di dunia ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran yang sangat-sangat halus namun keras dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Ya, lihatlah kalimat alhaakum, itu artinya telah melalaikanmu. Dunia itu menyibukkan pikiran kita, menyita waktu kita, dan akhirnya mematikan rasa haus kita akan akhirat. Dan dalam surah Al-A'la Allah kembali menegaskan realitas ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kamu memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Al-Quran surah Al-A'la ayat 16-17. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sering memberikan nasihat kepada kita, jadikanlah dunia itu di tanganmu fi aidikum, dan jangan letakkan di hatimu fi qalbikum. Ibarat seorang nahkoda, dunia adalah air laut. Selama air itu berada di bawah kapal, ia akan membawa kapal itu sampai ke tujuan. Namun jika air itu telah masuk ke dalam kapal, maka kapal itu akan tenggelam dan menenggelamkan penumpang yang ada di dalamnya. Nah, begitu pula lah hati manusia. Jika dunia masuk ke dalam hatinya, maka iman akan tenggelam dan perlahan rapuh hingga runtuh. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu akar yang kedua. Kemudian akar yang ketiga adalah al-bai'ah as-sayyi'ah, lingkungan yang buruk. Nah, lingkungan ini ibaratkan magnet. Ya, lingkungan yang buruk dia merupakan magnet kelalaian. Nah, inilah akar ketiga yang menjadi faktor penyebab mengapa iman itu runtuh, yaitu lingkungan dan teman pergaulan. Kita sering meremehkan siapa teman bicara kita, siapa yang kita ikuti di media sosial, dan di mana kita menghabiskan waktu luang. Padahal iman itu menular. Berada di lingkungan yang penuh kelalaian, ghaflah, membuat obrolan tentang Allah terasa berat, kan? Dan obrolan tentang maksiat terasa sangat ringan. Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sebuah perumpamaan yang sangat logis, insyaallah. Al-mar'u ala dini khalilihi,
falyandur ahadukum man yakhalil. Seorang itu tergantung pada agama temannya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang ia jadikan teman dekatnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bayangkan, jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut wangi. Namun jika kita berteman dengan pandai besi, jika kita tidak terkena percikan apinya, setidaknya kita akan terkena bau asapnya. Nah, itulah perumpamaan untuk lingkungan yang buruk perlahan-lahan akan membuat standar moral kita menurun. Nah, apa yang dulu kita anggap salah, namun karena sering melihat lingkungan melakukannya, lama-kelamaan kita anggap lumrah. Nah, di saat itulah secara perlahan iman kita mulai menurun. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saat iman kita mulai yankus, berkurang karena 3 faktor tadi, jiwa kita akan mulai mengirimkan sinyal rasa sakit. Hati akan merasakan denyik, rasa resah, gelisah yang tidak tahu apa sebabnya, dan kehilangan ketenangan itmi'nan. Kita mungkin punya segalanya, tapi kita merasa tidak punya apa-apa. Nah, mari kita bahas saat iman mulai yankus, apa konsekuensi pahit yang harus kita tanggung. Nah, baik secara spiritual maupun psikologi sosial. Nah, yang pertama, ibadah yang kehilangan jiwa. Artinya apa? Formalitas belaka. Konsekuensi pertama itu hilangnya kemanisan ibadah. Salat tetap dilakukan, tapi terasa seperti beban yang ingin segera diselesaikan. Salat dilakukan di akhir waktu tanpa khusyuk. Lisan mengucap takbir, tapi hati sibuk bernegosiasi bisnis atau merencanakan liburan. Lisan mengucap subhanallah, tapi pikiran melayang kemana-mana. Kita menjadi orang yang melakukan salat tapi tidak mendirikan salat. Inilah yang dikhawatirkan para ulama. Ibadahnya tanpa kelezatan. Ibadah yang hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Kita rukuk dan sujud namun tak ada tetesan air mata kegeraman atas dosa. Tak ada rasa takut akan siksaannya. Dan kita menjadi ahli ibadah secara gerakan namun miskin secara penghayatan. Nah, ini konsekuensi pertama, hilangnya kenikmatan beribadah. Nah, lalu yang kedua adalah qaswatul qalb, yaitu hatinya menjadi keras. Inilah puncak dari bahaya spiritual. Hati yang tadinya lembut, mudah tersentuh oleh ayat Al-Quran, mudah menerima nasihat, mudah mendengarkan kata-kata yang baik, ya, nah, kini mengeras sebagai batu karang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16, "Fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Kemudian berlalu masa yang panjang bagi mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Hati yang keras adalah hati yang tidak lagi bergetar saat mendengar lantunan ayat suci. Hati yang tidak lagi risih saat melihat keburukan kemungkaran terjadi. Ia melihat jenazah diusung ke kuburan namun tak teringat akan kematiannya sendiri. Ia melihat kemaksiatan namun hatinya tenang-tenang saja bagaikan itu hal yang biasa. Penyakit ini sangat berbahaya. Karena jika hati sudah membatu, hidayah sulit merasuk ke dalamnya. Inilah yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ma'isyatan dongka, kegelisahan hidup yang berkepanjangan tanpa tahu sebabnya. Artinya kesempitan batin. Inilah paradoks kehidupan modern. Mungkin harta kita bertambah, pangkat kita naik, namun mengapa hati terasa hampa? Mengapa tidur tak nyenyak dan dada terasa sesak? Allah telah memberikan peringatan dalam surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mencari obat kegelisahan ini dengan liburan, hiburan, kemewahan. Bahkan di dalam itu semua ada kemaksiatan. Nah, padahal kegelisahan itu adalah alarm dari Allah bahwa ruh kita sedang kelaparan karena kekurangan asupan iman. Nah, ini yang ketiga. Lalu yang keempat, hilangnya kontrol diri. Dia mudah marah, mudah tersinggung. Saat kendali imannya melemah, kondisi emosi pun ikut goyah.
kita menjadi pribadi yang mudah marah, reaktif dan sensitif. Hal-hal kecil bisa memicu konflik besar. Hilangnya kesabaran ini adalah tanda nyata bahwa pondasi keimanan sedang merapuh, sedang merosot. Dan ini pun akan berdampak pula kepada hubungan kita dengan sosial kita, hubungan dengan manusia. Hubungan yang tadinya harmonis bisa retak. Hubungan yang tadinya halus terjalin erat bisa putus seketika karena hilangnya kontrol diri, karena lemahnya iman tadi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana maknanya adalah tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah lalu mereka berpisah kecuali itu disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat iman turun, kontrol diri melemah, kita menjadi mudah marah, mudah menghasad, mudah lisan menyakiti orang terdekat, mudah emosi. Nah, itu menyebabkan retaknya rumah tangga, perselisihan dengan tetangga. Seringkali akar masalahnya itu bukanlah karena ekonomi, itu semua adalah karena imannya melemah di dalam dada. Nah, akhlaknya mulai hancur, ya. Akhlaknya jadi buruk, lisannya tidak tertata dengan rapi, berlakunya merusak, bahkan merugikan orang lain, menzalimi orang lain. Nah, inilah konsekuensi yang terjadi ketika iman itu turun. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu indikator lain, konsekuensi lain, dan ini yang paling ukuran, dan ini yang sekaligus mengkhawatirkan. Nah, dan ini bisa menjadi indikator mengukur apakah iman kita sedang merosot tajam, yaitu sejauh mana kita melihat kepekaan sosial kita terhadap kemungkaran. Iman yang sehat adalah iman yang memiliki daya lawan terhadap kezaliman. Nah, sebaliknya iman yang sedang turun akan membuat seseorang menjadi apatis, dingin, dan bahkan kehilangan rasa kepedulian kepada siapapun, bahkan kepada kezaliman sekalipun. Rasulullah SAW telah memberikan standar tingkatan iman ini dalam sebuah hadis monumental yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sangat terkenal. Kita sering mendengar hadis ini dalam ceramah, tausiah para ustaz kita, para ulama kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Nah, maksud tangan ini para ulama sebutkan yaitu dengan tangannya langsung atau dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan wewenang yang ia punya, dia bisa mengubah kemungkaran itu, maka lakukanlah, ubahlah kemungkaran itu. Dalam konteks sekarang ini kita bisa lihat seperti misal para pemimpin kita, ya, para ulama kita, atau orang-orang hebat, para tentara, para polisi yang memiliki kekuatan dan wewenang. Nah, maka ketika melihat kemungkaran itu, maka ubahlah dengan kewenang itu, dengan kekuasaan itu. Itu maksudnya mengubah dengan tangannya. Nah, fa illam yastati' fa bilisani, dan jika ia tidak mampu maka dengan lisannya. Nah, jika tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kekuasaan, tidak mampu mengubah langsung dengan tangan, maka dengan lisan menasihati, memperingatkan, memberikan tausiah, menceramahi kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang itu, mencamahi mereka agar mereka bertobat, berhenti melakukan kemungkaran, kezaliman. Nah, maka itu langkah kedua level dari keimanan. Yang tidak memiliki kekuasaan, maka dengan nasihat tadi, seperti para ulama kita berikan nasihat, para dai, para ustaz memberikan nasihat mencegah kemungkaran dengan lisan mereka. Nah, namun jika tidak mampu pula, maka fa'ilam yastati' fa biqalbihi, kata Rasulullah SAW. Jika tidak mampu, maka ingkari perbuatan kemungkaran itu dengan hatinya. Nah, jangan kita terima kemungkaran itu, jangan kita ridhoi kemungkaran itu, ingkari itu, lawan dengan hati. Ya, doakan kepada Allah agar kemungkaran itu bisa segera berhenti, hancur. Nah, lalu apa kata Rasulullah SAW? Wa dzalika adhaful iman. Nah, dan itulah selemah-lemahnya iman. Tidak bisa dengan kekuasaan atau dengan tangan, kemampuan pribadi. Tidak bisa pula dengan lisan, tidak bisa pula dengan nasihat. Dalam konteks sekarang mungkin bisa tulisan, ya. Tidak bisa dengan tulisan,
atau status dan segala macamnya, atau surat, ya, nah maka sampailah kepada selemah-lemahnya iman, yaitu mengingkari dalam hati. Allah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan kalimat akhir hadis tersebut, wadzalika dhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Jika hari ini kita melihat kezaliman terjadi di depan mata, melihat hak orang kecil dirampas, seseorang dipersekusi, ya, seorang karena dia sedang menasihati dalam tanda kutip, lalu kemudian dia diancam, dia ditangkap, ya, dan dia menyampaikan kebenaran, ya, melihat kemaksiatan terang-terangan dilakukan. Nah, namun hati kita tetap tenang tanpa ada rasa sakit sedikit pun, tidak ada rasa tidak nyaman, apalagi keinginan untuk mendoakan perbaikan, maka kita harus terjaga dengan penuh rasa takut. Mengapa? Karena jika membenci kemungkaran dengan hati saja sudah disebut sebagai titik terendah iman, maka di manakah posisi kita jika rasa benci itu pun sudah hilang dari diri kita? Ya, kita khawatir jangan-jangan di titik itu cahaya iman di dalam dada kita tidak lagi sedang meredup, melainkan telah padam sepenuhnya. Nah, jika telah padam sepenuhnya, maka tidak pas lagi disebut wahai orang-orang yang beriman. Di mana iman itu? Karena dia tidak ada iman dalam hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati yang tidak lagi merasa terganggu oleh kezaliman adalah hati yang sedang mengalami kematian spiritual yang sangat nyata. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika penurunan iman ini dibiarkan terus-menerus tanpa ada intervensi spiritual atau usaha untuk bertaubat atau upaya untuk berubah kepada kebaikan, dikhawatirkan ia akan mencapai titik yang sangat membahayakan, titik nadir, titik nol, yaitu hilangnya rasa malu untuk bermaksiat secara terang-terangan. Nah, ini yang berujung kepada kekufuran atau kemunafikan yang nyata. Oleh karena itulah kita berlindung kepada Allah dari kondisi semacam ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah dzalik. Nah, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, seorang mukmin dia melihat dosanya seolah-olah ia duduk di bawah gunung dan takut gunung itu akan menimpanya. Sedangkan orang munafik, dia melihat dosanya laksana seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu ia tepis begitu saja. Maka yang berbahaya adalah ketika iman kita ini turun namun kita merasa baik-baik saja. Ketika maksiat dilakukan namun hati kita tak lagi merasakan perihnya dosa. Allahu Akbar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jika kita telah menyentuh dasar terdalam dari kelemahan jiwa, yaitu ketika iman hanya mampu berbisik lirih membenci kezaliman di dalam hati, maka kini mari kita arahkan pandangan kita jauh ke atas. Mari kita lihat rupa dari iman yang sedang berada di puncak-puncaknya. Bagaimanakah wujud iman yang sedang membumbung tinggi, yang cahayanya begitu terang hingga tak lagi mengenal rasa takut kepada bayang-bayang dunia. Iman yang puncaknya tak lagi mampu digetarkan oleh apapun kecuali oleh rasa takut kepada Sang Khalik. Rasulullah SAW memberikan sebuah standar kejayaan yang luar biasa, iman yang paling tinggi yang kokoh itu. Beliau mengajarkan bahwa jihad yang sesungguhnya bukanlah tentang dentingan pedang semata, melainkan tentang lisan yang kokoh, hati yang teguh, dan prinsip yang tak tergoyahkan di hadapan mereka yang melampaui batas. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kalimat keadilan, kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Di hadapan penguasa yang zalim, orang yang memiliki wewenang, memiliki kekuasaan, memiliki pemerintahan, namun dia zalim, maka yang paling utama jihad di situ adalah mengatakan perkataan yang benar, mengingatkan mereka, menasihati mereka. Lalu apa kaitannya jihad dengan indahnya keimanan yang Yazid?
Nah, dalam fase yazidu atau iman yang sedang menanjak itu, yang sedang naik, yang sedang tinggi-tingginya, dunia ini tiba-tiba terasa sangat kecil di mata seorang hamba yang imannya kuat tersebut. Ancaman manusia, jeruji penjara, bahkan kehilangan nyawa sekalipun hanyalah kerikil kecil yang tak mampu menggetarkan bibirnya untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Inilah derajat izzah, yaitu kemuliaan diri, di mana seseorang tidak lagi bisa dibeli oleh jabatan atau disumbat suaranya oleh kemewahan dunia. Nah, sebaliknya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat iman sedang merapuh dalam fase yang kus, seorang akan cenderung menjadi pribadi yang apatis, penakut, dan pencari aman. Ia melihat kezaliman, namun ia memilih diam karena takut kehilangan kenyamanan dunianya. Ia membiarkan ketidakadilan merajalela hanya agar apa? Posisinya tetap terjaga. Nah, keberanian menyuarakan kebenaran adalah indikator paling jujur dari kesehatan hati kita. Indikator paling jujur dari kekuatan iman kita. Ia adalah tanda bahwa jiwa seseorang telah benar-benar merdeka dari penghambaan kepada makhluk dan telah menyerahkan seluruh kemerdekaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun 2026 yang penuh dengan arus informasi dan tantangan moral yang sangat luar biasa, mari kita tanyakan pada cermin jiwa kita masing-masing. Ketika kita melihat ketidakadilan di depan mata, baik di lingkungan kerja, di tengah masyarakat, atau dimanapun kita berada, apakah lisan kita masih memiliki keberanian untuk menegur dengan cara yang santun namun tegas? Ataukah lisan kita tiba-tiba menjadi keluh karena kita terlalu mencintai kepentingan duniawi kita? Ingatlah sejarah keemasan Islam, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketegaran Imam Ahmad bin Hanbal yang jasadnya dicambuk namun imannya tetap tegak. Dan Sa'id bin Jubair yang berdiri gagah di hadapan pedang Hajjaj bin Yusuf demi menjaga kesucian akidah. Mereka bukan hanya seorang yang ahli salat malam, ahli ibadah. Mereka bukan seorang yang sekedar ahli puasa. Tapi iman mereka yang meluap-luap itulah yang memaksa mereka untuk tidak membiarkan kezaliman berjalan tanpa ada yang mengingatkannya, tanpa ada yang menasihati dan menegur kezaliman itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga api keberanian di dalam dada kita, agar apa? Agar saat iman kita sedang naik, ia terpancar dalam wujud pembelaan terhadap kebenaran. Karena itulah salah satu indikator yang nyata orang yang imannya naik, orang yang imannya tinggi, ia akan benci melihat kezaliman, ia akan benci melihat kemungkaran terjadi di sekitarnya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kini kita telah melihat dua sisi mata uang kehidupan iman. Kita telah melihat indahnya taman surga di dunia, dan kita juga telah melihat gersangnya padang tandus kemaksiatan. Tentu pilihan ada tangan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tidak pernah membiarkan hambanya tanpa harapan. Allah Subhanahu wa taala selalu menyediakan kitab petunjuk, ibaratkan kotak P3K untuk jaga-jaga ketika hati kita melemah, iman kita turun. Nah, ini ada obatnya. Ini ada langsung kotak P3K-nya. Nah, namun bagaimana cara kita mengisi ulang baterai iman yang melemah ini? Nah, apa solusi praktis dari baginda Nabi Muhammad SAW dan para ulama untuk kembali membangkitkan iman kita yang sedang merosot? Nah, mari kita simak bagian selanjutnya, yaitu strategi manajemen iman dan solusi langit untuk iman yang merosot. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyadari bahwa grafik iman itu sifatnya naik dan turun, kita tidak boleh berputus asa saat berada di titik terendah. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah meninggalkan hambanya tanpa jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala selalu menyediakan kitab panduan dan kotak P3K untuk hati kita yang sedang terluka. Tugas kita bukanlah menjadi sempurna tanpa celah, melainkan menjadi pengendali yang cerdas, yang tahu kapan harus mengerem kemaksiatan dan tahu kapan harus tancap gas dalam ketaatan.
Nah, berikut adalah beberapa obat mujarab saat iman kita sedang turun. Yang pertama adalah paksa ibadah wajib. Gerakan raga itu, meski hati enggan, paksa dia raga itu untuk melaksanakan sholat wajib. Nah, ini solusi pertamanya, obat mujarabnya. Saat iman kita sedang futur, sedang turun, sedang malas. Nah, jangan menunggu mood atau perasaan tenang untuk beribadah. Ibadah tidak butuh perasaan, ia butuh ketaatan dan tekad baja. Para ulama memberikan kaidah paksa dirimu melakukan yang wajib, meskipun hatimu sedang tidak di sana. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, tidak ada yang bisa mengobati orang yang malas beribadah kecuali dengan dipaksa. Nah, lalu dia berdalih, ya jadi solatnya tidak khusyuk dong. Daripada kamu nggak solat, nah mending kamu dipaksa agar kamu solat. Perlahan terus kamu paksa solat, melaksanakan solat wajib. Perlahan hatimu akan membaik, imanmu akan kembali naik. Nah, sehingga nanti kekhusyukan itu datang secara sendirinya. Nah, artinya apa? Tetaplah solat di awal waktu meskipun terasa hambar. Tetaplah menutup aurat meskipun hati sedang goyah. Paksaan ini adalah bentuk perjuangan mujahadah yang dicintai Allah melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan. Nah, ibarat menyalakan mesin mobil yang menggok, awalnya memang berat dan butuh dorongan kuat. Namun setelah mesin menyala, perjalanan akan terasa lebih ringan. Ya, pernah demikian ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari. Nah, ketika mobil kita mogok, butuh ada dorongan dari belakang. Nah, dan ketika telah didorong lalu kemudian melaju perlahan, mesinnya kembali hidup dan perjalanan kembali lancar. Kan enggak? Nah, ibaratnya demikian. Paksa, di saat mogok itu paksa. Dorong dia dari belakang. Nah, perlahan dia jalan. Nah, dan semakin terus berjalan semakin ringan. Kemudian yang kedua, rekondisi atau ganti lingkungan. Nah, cari suhbah salihah, mencari magnet kebaikan, cari magnet kebaikan itu. Iman seseorang sangat bergantung pada siapa yang menghabiskan waktu. Nabi SAW pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yakhalil." Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka perhatikanlah siapa yang kalian jadikan teman dekat. Hadis Imam Abu Daud. Carilah kawan yang jika kita melihat wajahnya kita teringat kepada Allah. Carilah sahabat yang berani menegur jika kita lalai, bukan yang justru mengajak kita kepada kelalaian dan semakin tenggelam dan jatuh ke dalam kemaksiatan. Tenggelam dalam kemaksiatan. Nah, lingkungan yang baik adalah power bank terbaik bagi baterai iman kita yang sedang lowbat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bentengi dengan zikir pagi dan petang. Zikir adalah pelindung hati atau ibaratkan vaksin dari virus-virus hati yang menggerogot dalam jiwa kita. Nah, dan dia pun benteng hati dari serangan setan yang memanfaatkan celah saat iman kita turun. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Az-zikr, zikir bagi hati laksana air bagi ikan. Apa yang terjadi jika ikan keluar dari air? Tentu ikan itu akan mati. Nah, jadi mari kita luangkan waktu 5 hingga 10 menit setelah subuh atau pada asar. Mari kita basahi lisan kita dengan istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, salawat, zikir petang, zikir sabah, al-ma'surat yang sudah disusun oleh para ulama kita. Amalkan zikir-zikir itu, doa-doa itu setiap pagi dan petang kita. Nah, zikir akan mengikis kera-kera dosa yang membuat hati kita mengeras, dan insya Allah akan mencegah setan bercocok tanam di dalamnya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, muhasabah, introspeksi diri, menghitung dosa kita sebelum kita tidur. Berikan waktu sekitar 5-10 menit sebelum memejamkan mata di malam hari. Sebagai apa? Waktu untuk berbicara dengan diri sendiri. Lakukan muhasabah, lakukan introspeksi. Tanya pada hati kita, apa yang telah aku lakukan untuk Tuhanku hari ini? Amal apa yang telah aku kerjakan untuk Tuhanku?
Berapa banyak waktu yang aku sia-siakan. Dosa apa yang kusembunyikan dari manusia padahal Allah melihatnya dengan jelas. Dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang cerdas adalah yang menghisab dirinya sendiri sebelum ia dihisab di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Evaluasi harian itu insya Allah mencegah dosa kecil menumpuk menjadi dosa besar. Dan dosa besar jika telah menumpuk, dia akan memadamkan keimanan di dalam diri kita. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada penghujung kajian kita ya. Nah, mari kita simpulkan. Nah, yang pertama adalah menjadi hamba yang sadar. Nah, ya. Iman akan selalu fluktuatif, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ia naik karena taat, ia turun karena maksiat. Konsekuensinya nyata, yaitu manisnya surga dunia saat ia naik dan pahitnya kesempitan batin saat ia turun. Nah, tugas kita bukan menjadi malaikat yang tak pernah salah. Tugas kita memastikan bahwa saat iman kita turun, ia tidak jatuh di bawah batas minimal. Jangan sampai ia jatuh hingga kita meninggalkan salat, dan jangan sampai ia jatuh hingga kita tidak lagi merasa malu melakukan dosa di depan umum. Rasulullah SAW memberikan pelipur lara sekaligus peringatan bagi setiap kita dalam sebuah hadis yang sangat populer. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang mau bertaubat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Muhammad. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cahaya di tengah badai. Hidup ini adalah perjalanan menjaga cahaya dalam dada kita. Badai dunia akan selalu mencoba memadamkannya. Kadang cahaya itu terang benderang, kadang hanya serupa kerlip lilin yang hampir padam. Namun selama lilin itu tetap menyala, kita masih punya harapan untuk kembali terang. Ingatlah doa yang tak pernah lepas dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Masya Allah. Nah, sebagai penutup, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama-sama. Istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, mari kita aminkan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yakafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di saat ini, di tempat yang penuh berkah ini, kami menundukkan kepala dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa hati kami seringkali berbolak-balik. Kami mengaku bahwa iman kami seringkali layu dan rapuh diterjang badai dunia. Kami datang membawa segunung dosa, ya Allah. Namun kami bersujud di hadapan-Mu karena kami tahu ampunan-Mu seluas samudra, ya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, kami memohon dengan sangat kepadamu. Teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Arahkanlah hati kami yang sering lalai ini untuk selalu rindu kepada ketaatan kepadamu. Jangan biarkan dunia bertahta di hati kami, ya Allah. Namun jadikanlah ia hanya berada di genggaman tangan kami untuk kami pergunakan mencari ridho-Mu. Ya Allah, sang pemilik cahaya, siramilah tanaman iman di dada kami dengan hidayah-Mu. Jika saat ini di antara kami ada yang sedang merasakan keringnya hati, hantarkanlah kesejukan iman ke dalamnya. Jika di antara kami ada yang sedang terjatuh dalam maksiat, tarilah tangan kami, bangkitkanlah kami, dan jangan biarkan kami menjauh dari pintu rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa yang kami lakukan di kala sepi maupun di kala ramai. Dosa yang kami lakukan karena ketidaktahuan kami maupun dosa yang kami lakukan karena memperturutkan hawa nafsu kami. Jangan Engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan iman kami sedang mekar sempurna, ya Allah. Jangan Engkau panggil kami kecuali dalam keadaan Engkau ridha kepada kami dan kami rindu berjumpa dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, berikanlah kepada kami istiqamah. Istiqamah dalam menjaga salat kami,
istiqomah dalam menjaga lisan kami, dan istiqomah dalam menjaga pandangan kami. Kumpulkanlah kami kembali di dalam surgamu sebagaimana Engkau kumpulkan kami di majlis ini, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Berikanlah kami kesempatan untuk memandang wajahmu yang mulia, dan berikanlah kami ketenangan yang abadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kajian kita tentang naik turunnya iman ini rasa mampu menyentuh relung jiwa kita, relung jiwa Anda, atau mungkin ada sahabat lain yang menurut Anda sedang membutuhkan pelukan nasihat ini, silakan bagikan video ini kepada mereka. Satu share, like, dan subscribe dari Anda bukan sekedar dukungan angka bagi channel ini, melainkan menjadi saksi jariah bahwa kita bersama-sama saling menjaga cahaya iman kita di jalan dakwah ini. Terima kasih telah menyimak hingga detik ini. Sampai jumpa di kajian berikutnya insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Saya Fadil Tamsin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan dan khilafan datang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.